Bab 70. Nita dan Linda sudah pada mabuk. Rasanya Nita senang sekali hari ini berada di sini untuk melepaskan semua kekesalan dan beban yang selama ini dia pendam sendirian. Di sisi lain sekarang ini Neil, Willy, Simon dan Mike memutuskan untuk bersenang-senang di klub malam milik Simon yang ada di Bali. Mereka ingin menghabiskan waktu di Bali sambil minum-minum dan mencari bule, siapa tahu dapat. Wah gila rame banget mam, teriak Mike karena kedentuman musik yang terlalu kencang membuat mereka berteriak. Karena kalau tidak ucapan mereka tidak akan terdengar. Mari kita bersenang-senang, seru Simon. Mereka memilih berada di lantai atas di mana tempat VIP berada. Di tempat VIP mereka bisa memindai semua tempat di lantai bawah. Saat Neil sedang berada di atas dan melihat ke arah bawah, tak sengaja matanya melihat wanita yang membuat hatinya gundah gulana lagi belakangan ini. Itu bukannya Nita ya? Ucap Simon membuat Willy dan Mike juga melihat ke arah di mana Simon menunjuk wanita tersebut. Lo nggak mau samperin tuh anak? Kayaknya dia udah mabuk deh. Ucap Willy karena melihat Nita yang berjoget meliupkan tubuhnya di kerumunan orang menikmati musik yang begitu keras itu. Neil hanya diam saja, namun dia langsung beranjak dan turun ke bawah menuju ke arah wanita tersebut. Willy, Simon dan Maya yang minat hakun itu hanya mendadikan bahunya, namun mereka terus melihat Neil yang berjalan mendekati ke arah Nita di sana. Akan ada pertunjukan seru nih, ucap Simon sambil menyesap wine di gelasnya yang ada di tangannya itu. Sementara itu Neil menggeram kesal karena Nita berani-beraninya datang ke tempat seperti ini. Apalagi minum-minum segala karena Neil sangat tahu sekali kalau wanita itu tidak akurat minum. Sampai di sana Neil langsung menarik kasar wanita tersebut menjauh dari kerumunan. Dia pun tak lupa membawa tas Nita yang berada tak jauh dari tempat wanita itu menari-nari bagai orang kesurupan itu. Tak mau kemana? Tanya Linda dengan kondisi mabuk juga, namun kemudian dia tidak memperdulikan kepergian Nita. Paling juga bakalan ngamar anak tersebut, pikir Linda sehingga dia kembali menikmati dentuman musik yang memekik telinga itu. Au, lepas sakit, teriak gadis itu karena tarikan yang cukup kencang di pergelangan tangannya. Nita berusaha untuk melepaskan pergelangan tangan tersebut. Hingga saat di mobil barulah Neil melepaskan dan memasukkan Nita ke dalam mobil. Lo, kenapa lo datang lagi di kehidupan gua sih? Seru Nita saat melihat Neil duduk di kursi kemudi. Neil tidak menanggapinya dan tetap melanjutkan mobilnya menuju ke Villa Gavin. Dia tidak ingin gadis itu rusak dengan masuk ke dalam tempat seperti itu. Gua mau berhenti, seru Nita dengan tubuh yang sudah kelingan. Mabuk aja banyak gaya. Seru Neil kemudian menepikan mobilnya. Padahal mereka belum sampai di tempat tujuan. Neil terus melihat ke arah sampingnya di mana Nita terus bergumam tidak jelas. Gue capek kayak gini. Kenapa kan Neil harus hadir lagi di saat gue udah mulai mencoba melupakannya? Seru Nita dengan ngelanturnya karena akibat dari tadi minuman beralkoholnya. Bagaimana tidak mereka sudah menghabiskan 6 botol untuk berdua, padahal Nita bukan tipe orang yang kuat untuk minum. Ucapan Nita sungguh-sungguh membuat Neil terpaku. Dia kira hanya dia saja yang susah move on, tetapi ternyata Nita juga merasakan hal yang sama. Terus kenapa kamu dulu mutusin aku? Tanya Neil. Asal kamu tahu ya kan Neil. Jeda Nita dengan ucapan yang mengelantur dan mata yang berkunang-kunang melihat apa yang ada di depannya. Tapi Neil percaya dengan pepatah yang mengatakan orang mabuk lebih jujur ucapannya daripada orang yang sadar. Aku bukannya mau putus sama kamu. Aku hanya diancam. Asal kamu tahu aku juga kesulitan melupakanmu. Bahkan mungkin tidak akan pernah bisa. Seru Nita dengan tangisan di akhir ucapannya. Neil yang mendengar hal itu justru terkejut. Dia tidak tahu dengan fakta yang sebenarnya. Karena dulu Nita memutuskan dirinya karena mengatakan sudah mempunyai kekasih baru dan lebih cinta kepada pria itu. Siapa yang mengancam kamu? Tanya Neil dengan api yang mengumbar begitu tinggi.
Dia sangat marah karena baru mengetahui hal tersebut sekarang dan menuduh Nita yang tidak-tidak. Kak Rosa, puas. Dan Nita kemudian langsung pingsan begitu saja. Sedangkan Neil dia membisu mendengar siapa yang sudah berani mengancam Nita. Ternyata wanita siapa itu. Awas saja kalau aku tahu dan melihat dia akan aku habisi dia, ucap Neil. Rosa adalah teman kampus Neil yang dulu begitu suka kepada pria itu. Namun Neil menolaknya karena dia sudah memiliki kekasih. Ya walau masih bocil karena masih sekolah, tapi Neil sangat mencintai bocil satu itu. Ternyata saat Neil menolaknya, Nita itu langsung beraksi dan mengancam Nita dengan membuat Neil bercelaka. Karena dulu pernah satu kali Neil kecelakaan saat akan bertemu dengan Nita dan ternyata penyebabnya adalah Rosa. Dia akan nekat sekali jika apa yang dia inginkan tidak tercapai. Sehingga itu Nita pun memutuskan untuk pergi dari sisi Neil walau hati sangat berat sekali. Tapi Neil bersyukur karena dia akhirnya tahu akan hal tersebut dan menghilangkan rasa tidak sukanya. Neil pun membelokkan mobilnya mengemudikannya berlawanan arah hingga dia sampai di salah satu hotel cukup megah di Bali. Dia membawa Nita ke kamar yang sudah dia pesan. Sampai di dalam kamar dia merebahkan pelan tubuh ringan mantan pacarnya itu. Setelah itu bersih-bersih dan berbaring di samping ranjang Nita. Tenang, mereka masih dalam batas aman kok. Jika saja Nita tidak mabuk dan pingsan mungkin Neil akan mengeksekusinya. Akhirnya dia tidur dengan memeluk tubuh Nita. Pagi hari menjelang, Nita dan Neil masih saja nyenyak dengan tidur mereka hingga Neil merasa sinar matahari menerobos masuk menyinari mereka lewat sela-jela jendela. Maafin aku ya, aku janji akan mencoba untuk berdamai dengan semuanya dan kita bisa mulai bersama kembali, ucap Neil baru bangun dengan suara seraknya. Tak lama Nita juga bangun yang langsung terkejut karena melihat Neil yang berada di sampingnya dengan tidak menggunakan pakaian. Segera Nita melihat tubuhnya yang untung masih mengenakan pakaiannya lengkap. Kak Neil kenapa di sini? Dan aku di mana? Au, seru Nita tiba-tiba memegang kepalanya saking pusingnya. Tiba-tiba teringat apa yang sudah dilakukan. Bahkan saat dia memarahi Neil pun semuanya teringat. Semua hal sebelum dia pingsan Nita teringat, tapi setelah pingsan dia lupa sudah. Baru akan beranjak dari tidurnya, Neil sudah mencekal tangan Nita hingga gadis itu harus tiduran lagi dengan Neil yang berada di atasnya. Jelasin kenapa kamu putusin aku waktu itu, tanya Neil dengan sedikit menaikkan suaranya. Awalnya Nita ingin diam saja namun melihat kemarahan dari Neil. Akhirnya dia pun menceritakan semuanya tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Setelah mendengar cerita tersebut, Neil langsung saja menyambar bibir tipis milik Nita dengan begitu rakus. Awalnya Nita tidak membalas pun akhirnya itu membalasnya, merasakan rindunya kepada pria yang sangat dia cintai. Maafkan aku karena tidak tahu akan hal tersebut, ucap Neil setelah melepas siuman mereka. Enggak kak, kakak nggak salah kok, jawab Nita dengan kepala menggeleng di awal. Neil pun kembali mencium bibir wanita kesayangannya itu. Neil sudah menyerah untuk melupakan Nita. Dia ingin memperbaiki hubungan mereka, begitupun dengan Nita. Sekarang kita balikan kan? Tanya Neil lagi memastikan daripada nanti kita hanya mengerjainya. Iya kak, jawab Nita. Beneran? Tanya Neil dengan sedikit ragu namun juga senang. Ya kakakku sayang, jawab Nita.